Ada pencalonan presiden sekarang kan? Ada Jokowi ada Prabowo, betul? Ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, siapa lagi? Erik, Menteri BUMN, makanya mahal bensin. Siapa lagi yang satu? Ganjar Pranowo. Kenapa nggak singgung itu, Ustaz? Oh, kalau sekarang bahasa politik saya, baku mati saja kalian, kami tidak masuk campur. Allahu Akbar. Dari seluruh kandidat cuma satu yang betul-betul berkompeten sebagaimana sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Anies Baswedan. Semua agama sama katanya. Tidak. Semua agama itu sama. Bagi saya agama itu beda. Yang masuk surga orang Islam, yang masuk neraka orang kafir. 2000 kali kau penjara tidak akan berubah saya. Allahu Akbar. Nggak ada. Cek di pengadilan. Hakim yang penjarakan saya itu, hakim yang sekarang periksa Sambo, Ibu PC. Saya dilecehkan. Ya tadi ada yang tanya, Ustadz kok bisa masuk Islam? Bagaimana bisa masuk Islam? Saya jawab cepat-cepat. Saya tidak mau masuk neraka. Titik. Baru-baru ini kan ribut masalah ijazah kafir dan munafik, tambah sakit hati. Amin ya Rabbal. Oh, dia bilang begitu politik identitas. Iyalah. Nanti lihat ya, dekat-dekat pemilihan presiden 2023. Yang tidak pakai jilbab pasti pakai jilbab. Nanti kita lihat. Kalau kami dengan Habib Rizik, mohon maaf, kami mundur, nggak mau kami. Padahal tujuan kami untuk agama dan negara ini. Tapi mereka anggap kami golongan radikal. Paling atas namanya saya dan Habib Rizik. Baru adik saya itu, Ustadz Abdul Somad, ikut-ikutan ke bawah. Disebut radikal. Apa yang radikal? Kalau radikal nggak ada sebanyak ini. Betul apa betul? Kemarin minta minyak goreng supaya apa? Turun kan? Nggak turun-turun Bu. Yang turun jangan dalam Ari Armando. Ya Bu, ini sedang kita seleksi Bu. Allah jago konspirasi. Manusia jago, Allah lebih jago. Ade Armando kata dokter 5 menit terlambat selesai Ade Armando kembali ke rahmat. Dulu setiap ada keributan pasti Ustadz Habib Rizik, Ustadz Somad, Yahya Waloni. Nah sekarang gantian. Dulu kita jadi pemain, sekarang kita jadi penonton. Yang ribut orang kafir yang kadang-kala kita harus merasakan yang sakitnya. Tidak kata Allah kamu disebut orang beriman kalau kamu tidak diuji. Saya sudah mewakafkan diri di jalan Allah. Apapun terjadi, saya dan istri anak tetap kemana-mana. Makanya tadi ada yang tanya, Ustadz kok bisa masuk Islam? Bagaimana bisa masuk Islam? Saya jawab cepat-cepat, saya tidak mau masuk neraka. Titik. Ibu bapak bayangkan, yang paling tahu Nabi Muhammad Nabi, bukan orang Islam. Nggak ada orang Islam pada waktu itu. Yang ada adalah ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta Nasrani. Mereka sembunyikan rahasia itu. Mereka takut, mereka tidak suka ada Nabi dari kalangan Bani Ismail. Mereka hanya menginginkan Nabi dari Bani Ishak. Mereka menginginkan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Mereka tidak suka. Mereka katakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi orang Arab. Tidak ibu bapak, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dititiskan Allah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita mengadakan sholat, membaca doa iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu adalah konsep dari Nabi Ibrahim. Adakah orang Kristen pakai doa begitu? Yang ada di mereka itu abino sebar samayel yikada semeka tabu malkuteka yasre suneka kaasirka amba ares edlehem huken utek lagu hayom. Itu bahasa kafir Yahudi. Saya ahlinya, 3 orang ahli di Indonesia, 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Insya Allah masuk surga. Jangan ibu bapak jadi lemah dari
dari Islam. Jangan. Saya sudah minta maaf, saya salah bicara. Hebatnya bagaimana seorang ustadz, jago bicara, jago pidato, piawai dalam kompetensi keilmuan. Kalau sudah melompati akhlak mulia, berarti dia ustadz tidak baik. Saya orang dari kafir masuk Islam, mohon maaf, mobil baru memang begitu. Masih panas mobilnya, Masya Allah, mobil baru, pokoknya langsung main gas terus. Lambat laun, sekarang sudah 16 tahun, agak ada filter. Karena kata-kata begini bisa dijadikan argumen hukum orang-orang kafir. Padahal tujuan dakwah saya cuma dua. Saya datang dilipat, apa yang namanya? Nimpah panjang. Saya datang di nimpah panjang ini, tujuan saya cuma dua. Orang kafir masuk Islam dan orang mukmin kuat dalam mempertahankan keislaman. Tidak ada kebencian di dalam hati saya kepada orang kafir. Saya sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi jangan semua sambung. Kalau semua yang masuk ada siapa yang di neraka, kan begitu? Betul apa betul? Tidak bisa semua. Tidak bisa. Allah bangun surga, ada juga neraka. Bersyukur ibu bapak sudah Islam. Jangan murtad. Jangan murtad. Jangan sekali-kali. Berpikir pun jangan. Saya ibu bapak mungkin tahu sedikit ibu bapak. Pendeta-pendeta itu gajinya support, gajinya insentifnya besar. Jadi ketika dia memutuskan diri untuk masuk Islam, pasti dia siap menderita miskin. Saya terus berpikir, ini kalau masuk Islam, bawa anak, bawa istri, tinggal di mana? Saya orang Manado, dan orang Manado kalau sudah masuk Islam, keluar dari barisan keluarga. Nggak boleh lagi ngaku keluarga di Manado. Jadi saya dan istri berpikir, saya tanya, kau siap? Insya Allah kita sudah mendapatkan jalan hidup yang benar. Mari kita ke Jakarta. Di Jakarta nggak punya keluarga. Datang kami ke Jakarta. Kenapa kami tidak diam di Sulawesi? Kami diancam oleh keluarga. Bahkan yang akan membunuh saya adalah keluarga saya. Saya tinggalkan kampung halaman. Saya merantau ke Jakarta. Karena pikiran saya, orang-orang Islam itu banyak di Jakarta. Saya datang ke Pulau Jawa, membawa istri dan 3 orang anak. Sampai di Jakarta, hidup kami bukan langsung kaya. Dari atas terjun langsung ke bawah. Mau ibu bapak begitu? Dari atas sampai ke bawah, turun ke bawah. Saya terus berpikir, saya tanya anak istri saya, kamu tahan hidup begini? Saya mau pancing istri saya, apa dia kuat dalam Islam? Kamu siap menerima kenyataan hidup begini? Jadi orang Islam kita begini? Dia katakan, lebih parah daripada ini, 2 kali lipat Allah berikan. Insya Allah kita tetap sama-sama. Dengan air mata dia keluar menangis. Secara manusiawi, iblis tidak diam. Apalagi saya memang bekas datuknya iblis. Yang malam dia datang bisik saya, woi mana sepatumu? Iblis datang bisik di kuping, woi mana sepatu? Udah saya buang, kata saya. Mana jas kamu? Sudah saya buang. Mana kamu punya dasi? Sudah saya buang. Sekarang diganti oleh tai pudin. Pingin ke Amerika, yang penting jual is menggadaikan akidah, menghambakan diri kepada syaitan dan dunia, menukar akhirat dengan dunia. Kami sebaliknya, menukar dunia dengan akhirat. Alhamdulillah. Begitu masuk Islam, saya lihat di kubur ada orang mati, orang Islam mati, saya tengok di kubur, dilihat kubur. Gampang jadi Islam, mati pun gampang. Oh begini orang Islam mati ya. Saya tanya sama yang tukang gali kubur, dia punya barang emas dibawa nggak? Oh nggak bisa, ayah. Dia punya sepatu, nggak pakai sepatu, coba saya lihat, memang kosong. Allahu Akbar, hanya pakai kain
Innalillahi, kain kafan. Duta besar, pejabat tinggi negara, mantan ambasador dikuburkan di Karawang, Jawa Barat. Saya intip, saya lihat pejabat yang kaya raya, pangkatnya, jabatannya, istrinya, semua aset yang dia bawa tinggal di dunia. Kembali ke rahmatullah, hanya iman dan amal soleh. Orang Kristen tidak. Waktu saya masih pendeta, Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Taruh dalam peti mayat begini. Kecap batu pakai dasi berangkat ke neraka. Ini bukan menghina, ini fakta bagaimana? Ini bukan menghina, ini hati-hati di pesantren-pesantren begini banyak juga tuh pendangkalan akidah, bahkan murtad keluar dari Islam. Taipudin itu orang pesantren, Masya Allah, keluar dari Islam. Ustadz katanya dia. Saya pendeta jadi ustadz, dia ustadz jadi pendeta. Allahu Akbar, terbalik dunia ini. Allahu Akbar, saya kaget lihat orang-orang begini. Apa argumen mereka? Tidak ada argumen secara ilmiah, bodoh. Apa yang mereka benarkan tentang Islam? Makanya kami kalau salah nggak pernah lari. Kenapa? Kami kooperatif, kalau ditangkap nggak pernah kami lari. Kenapa? Karena konsep dakwah yang kami sampaikan berdalil, mempunyai referensi yang jelas, baik secara Quran maupun hadis. Kecuali dendam, ini baru tangkap satu-satu. Wah, ini terlalu keras. Makanya kami mundur sekarang. Ada pencalonan presiden sekarang kan? Ada Jokowi, ada Prabowo, betul? Ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, siapa lagi? Erik, Menteri BUMN, makanya mahal bensin. Siapa lagi yang satu? Ganjar Pranowo. Kenapa nggak singgung itu, Ustaz? Oh, kalau sekarang bahasa politik saya, baku mati saja kalian, kami tidak masuk campur. Allahu Akbar. Tapi yang penting dengan umat, karena kami sudah tahu siapapun ke depan jadi pemimpin, insya Allah dari seluruh kandidat cuma satu yang betul-betul berkompeten, sebagaimana sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Anies Baswedan. Amanah, jujur, tabligh, fatona. Beliau itu amanah, dicari-cari kelemahan oleh KPK, nggak dapat. Jangankan pimpin Indonesia, Anies Baswedan pimpin Amerika, insya Allah is the best, lebih bagus daripada Joe Biden. Udah ukur saja kemampuan Anies berbicara, level Anies bicara secara homiletik, speaking public, dia menguasai beberapa bahasa di dunia. Lawan bicara Anies Baswedan cuma satu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah syarat kriteria Islam, bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, bastotan fi ilmi, mempunyai cakrawala pengetahuan yang luas dalam garis ketetapan kompetensi, jejak rekam akademis. Beliau mantan rektor, cerdas, jago bicara, bahasa Inggris, yes. Saya sudah baca begitu ini, kacau. Ini jamaah mesti perhatikan, generasi mesti perhatikan, berhenti negara ini dengan adegan-adegan konyol. Baru-baru ini kan ribut masalah ijazah. Innalillahi. Sudahlah, it's too late. Tapi nggak apa-apa. Orang apa ini? Suku apa di sini? Melayu. Orang Melayu bilang better late than never. Lebih baik terlambat daripada jangan. Mau kita atau tidak mau, suka atau tidak suka, dimenangkan atau menang, beliau adalah presiden kita. Berhenti cebong dan kampret. Stop. Berhenti. Percaya sama saya, percaya. Kita yang rugi nanti. Hati-hati, di kiri kanan kita orang kafir tidak pernah senang. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabia bilatahu. Mereka tidak suka. Mereka suka mengadu domba antar sesama bos. Berhenti. Mau NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, kita bersatu. Apa yang sering pakai baret kalau datang ke majelis begini? Banser
Ansor, NU, apa ya, Muhammadiyah. Yang satu yang dibubarkan, Front Pembela Islam. Mari kita bersatu, berhenti. Saya ini orang dari kafir dulunya. Tidak suka melihat orang Islam itu saling berebut. Orang Islam saling suka beradu. Apalagi yang baru-baru ini, tikam dari dalam, enemy in the blanket. Musuh yang paling bahaya bukan kafir. Ada yang lebih bahaya, Wahabi. Masuk masjid tidak pakai senyum, keras sekali mukanya. Kalau mau sholat, kita sholat kan buka kaki teratur lah. Ini sampai panjang-panjang memang. Lebar sampai 5 saf, dia makan semua itu. Sholat kaki orang dikejar-kejar begini. Apa-apaan ini? Saya pernah itu di Batam sampai lari-lari begini. Dia kejar lagi, saya lari lagi. Dia kejar, saya lari lagi. Tanya sama saya, kenapa Ustaz lari? Rapat Ustaz, rapat. Kenapa kalau rapat? Kalau rapat setan susah lewat. Ente lupa, ente buka begini lewat bawah. Kacau. Terlalu banyak logika. Saya tegur dia, Dek. Lain kali kalau ente mau kasih nasihat, cari mualaf yang baru belajar. Ente bermain secara logika, di atas langit ada fikih. Di dalam Islam itu luas, lebar, tinggi dan dalam. Itulah Islam. Orang kunut silakan kunut. Menurut kiai-kiai NU, kunut adalah doa. Bagus. Orang tidak kunut silakan tidak kunut. NU Muhammadiyah lama berdampingan, puluhan ratusan tahun. Adakah orang Muhammadiyah yang tidak maulud bilang NU bidah? Gak pernah. Datang nih kelompok-kelompok ini, kaki celana angkat begini. Saya sudah buka-buka Pak Sekda, buka di hadis, mustalah hadis, buka di Al-Quran. Mana ini malaikat pengukur jenggot dan kaki celana? Jenggot dipermasalahkan. Siapa yang paling panjang jenggot, surganya paling tinggi. Yahya Waloli cuma 2 cm di ruang tamu. Sekda Tanjung Jabung Timur karena tidak pakai jenggot sama sekali, surganya di dapur. Kacau kalau begini Islam Makanya Bu, saya nggak pernah gabung. Sholat subuh saya dengan istri kemana-mana. Kemarin di Siak kami ceramah subuh, imamnya datang, Ustaz tolong jadi imam. Oh nggak bisa, saya bukan imam, saya pendakwah, saya mau balik. Ya Ustaz jadi imam, nggak mau saya. Kalau zuhur, asar mau saya. Nah itu kan nggak ada pakai baca ayat, cuma komat kami. Dan saya, ibu bapak, saya diislamkan suami istri dan anak-anak oleh kiai yang dari Tebu Ireng, Kiai Haji Omarudin Sofa, orang Tebu Ireng Jombang. Itu yang islamkan kami. Dia bilang sama saya, Pak Yahya kalau sholat ikuti begini cara sholat, kakinya dibuka saja. Bukan lebar ya Kiai? Enggak, ukuran bahu. Jangan terlalu lebar, karena ini bukan di gereja. Oh ya Kiai, karena ini bukan duduk, ini kan jangan lebar-lebar, karena ada sap orang lain, jangan diambil, kasihan. Jangan kapling surga itu. Oh jadi dibuka Kiai? Iya. Kalau dikunci begini Kiai, jangan. Kalau terlalu dikunci, kaos lampu yang sasaran, pecah. Masa ada orang sholat sampai 20? Tunggu saja bulan Ramadan kaki rapat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lu baru 3 rakaat sudah jebol kaos lampu, pecah. Kaos lampu 55, kaos lampu butterfly. Allahu Akbar. Ya bukalah sedikit biar angin masuk. Ya Bu, biar bapak-bapak kuat kuda-kudanya. Kalau ditutup begini habis ya. Bukalah sedikit, terlalu lebar juga jangan. Kayak pemain taekwondo ente ya. Sedang aja lah buka dikit. Nah itulah Islam. Semua sama, nabinya kitabnya sama, Tuhannya adalah Allah, sama Islam. Saya begitu masuk Islam pertama, saya tengok-tengok mana yang beda ini. Oh waktu sholat at-tahiyatul akhir, perhatikan itu, lurus begini, ada yang lurus, ada yang dia mainkan, yang putar-putar, ada yang cungkil-cungkil dari bawah begini. Terlalu banyak gaya nih orang Islam.
Saya dididik Pak Kiai, Islam biasa aja Pak Yaya. Siap, ya. Allahu Akbar. Ya udah kaki buka dikit lah. Makanya coba tanya Harim saya, istri saya, bagaimana pukulan saya? Karena kakinya buka sedikit. Tes dulu. Betul ini sapu. Jangan dijepit begini. Kalau terlalu lebar juga habis, tidak kuat itu. Tapi kalau rajulun mukminun, orang laki-laki Islam buka dikit begini, tanya saja kalau tidak kuat itu. Ya sudah kaki-kaki kencang itu. Siapa? Ya lihat aja lah wapres kita Marwah. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini Kiai mau tanya, ini kan lagi corona nih, masyarakat semua pada kumpul nih di rumah, semuanya lockdown. Kenapa Kiai bikin acara ini? Ini kan lagi kumpul cari dana corona. Masya Allah. Masyarakat lockdown, Kiai cari dana. Tidak apa-apa. Sekarang sudah nggak muncul Pak Kiai, kasihan. Kita doakan jiwa mundurnya biar baati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga bisa kuatil akhniya, kedermawanan orang kaya. Yang keempat tidak kuatil fukro. Inilah mubahalah, doa orang-orang miskin. Usahanya patah, usahanya hancur. 2 tahun umat Islam dikunci masjid. Kita umat Islam ini nggak banyak cerewet kepada pemerintah, betul? Kita cuma minta kepada pemerintah, berikan kami akses untuk hebat, untuk jujur, untuk setia. Bahkan kami semangat beribadah, baik di dalam maupun pergi ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Itu saja yang umat Islam minta. Berikan kebebasan kepada kami umat Islam. Untuk apa? Beribadah. Ini masjid sekarang pakai dikunci. Awas ada tanda X. Saya pernah ceramah, kalau betul-betul waktu dulu masih panas-panasnya corona. Perhatikan panitia masjid, kalau betul corona itu ada, 50 besok innalillahi semua itu. Setiap pulang ceramah tidak ada yang sakit. Saya masuk penjara tiap hari ditusuk-tusuk hidung saya. Swab test. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Datang poluan, mau swab test ya. Silakan Bu, tusuk. Hasilnya Bu negatif. Hasilnya Bu negatif, padahal tukang ngolok-ngolok corona saya ini, kopat-kopin. Nah sekarang nggak bisa terbang, saya nggak bisa naik pesawat. Kenapa? Tidak ada vaksin. Nggak ada vaksin saya. Nggak bisa naik pesawat, harus ada surat vaksin. Berdoa kita. Cukup yang kemarin ya Allah. Dan jangan sekali-sekali saling membenci. Sudahlah, yang terjadi biarlah berlalu. Dulu setiap ada keributan pasti Ustadz Habib Rizik, Ustadz Somad, Yahya Waloni. Nah sekarang gantian. Dulu kita jadi pemain, sekarang kita jadi penonton. Yang ribut orang kafir yang ribut sekarang ini. Wallahu bima ta'malun basir. Kemana kau bersembunyi, Allah Maha tahu. Buat skenario, nanti Allah yang bongkar. Jangan menyembunyikan kebusukan. Sejauh sedalam tersimpan di kepalamu, di dalam dadamu, di dalam perutmu, pecah dibuka oleh Allah. Agama yang suci, agama yang mulia. 16 tahun saya bawa mobil keliling Indonesia. Dokter sudah vonis keluar penjara, saya jantung. Sampai sekarang dokter bilang jangan sentuh kopi. Kalau Pak Yaya sentuh kopi pasti mati. 1 bulan saya ceramah di Sumatera Barat, Kota Padang. Masuk rumah sakit Ibnu Sina. Permisi. Manajer rumah sakit mengatakan jantung Ustadz sudah parah. Bu, tanya istri saya, tolong bilang sama Ustadz berhenti keliling Indonesia, berhenti ceramah keras-keras suaranya, karena Ustadz mengidap penyakit jantung parah dan rokok harus berhenti. Sampai hari ini sudah 4 bungkus habis rokok. Allahu Akbar. Beriman kepada
tidak salah. Dokter hebat, bisa menyembuhkan orang, tapi yang maha menyembuh adalah Allah.